Di video kali ini kami akan sedikit berbagi tips atau cara menyimpan bahan pangan agar tetap segar dan tahan lama. Apa sih kita harus menyimpan bahan makanan dengan baik dan benar? Jadi teman-teman, jika kita asal saat menyimpan bahan makanan, bukan hanya saja kesehatan yang dipertaruhkan, tetapi bahan makanan pun akan banyak yang terbuang. Nah, oleh karena itu, tujuan dari menyimpan bahan makanan adalah yang pertama, memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan. Yang kedua, melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lainnya. Yang ketiga, melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. Dan yang keempat, menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah, macam, dan mutu yang memadai. Sayuran merupakan termasuk bahan makanan perishable, yaitu bahan yang mudah rusak karena sifat-sifatnya. Oleh karena itu, bahan ini perlu disimpan secara khusus dengan fasilitas pendingin yang baik ataupun suhu ruang dan dalam keadaan yang bersih. Kali ini kita akan memberikan tips menyimpan sayur-sayuran yang sering ada di rumah kita agar tetap segar. Pertama, kita siapkan wadah kedap udara atau food container atau juga kantong plastik untuk menyimpan sayur-sayuran. Kemudian, siapkan tisu dapur untuk alas di dasar wadah yang nantinya bertujuan untuk menyerap air ketika terjadi penguapan. Yang pertama, cuci daun bawang terlebih dahulu sebelum disimpan. Setelah daun bawang dicuci bersih, buang bagian akar yang terdapat pada ujung daun bawang dan juga buang bagian daun yang kering dan layu. Sesudah itu, keringkan daun bawang dengan cara dilap-lap ringan. Jika sudah kering, potong daun bawang sesuai dengan kebutuhan atau selera kalian. Yang terakhir, masukkan daun bawang ke dalam food container yang kering dan daun bawang siap disimpan di dalam kulkas. Yang pertama, pisahkan cabai merah yang sudah layu atau busuk dengan cabai merah yang masih segar. Gunanya adalah untuk mengurangi risiko pemicu pembusukan pada saat penyimpanan cabai merah. Setelah semua cabai sudah terpisahkan, jangan lupa untuk mencuci bersih cabai merah dengan air dan jangan lupa untuk mengeringkan. Buang bagian tangkai pada cabai merah yang sudah dicuci bersih dan sudah dikeringkan. Setelah semua bagian tangkai pada cabai sudah dibersihkan, masukkan cabai ke dalam food container yang sudah diberi alas tisu. Gunanya adalah supaya pada saat penyimpanan cabai merah dalam kulkas, cabai merah tidak lembab dan tahan lama pada saat penyimpanan. Belum dicuci, terlebih dahulu dibuang tangkainya. Lalu pisahkan cabai yang segar dengan cabai yang mulai layu agar tidak memicu pembusukan. Setelah terpisahkan semua, kemudian cabai dicuci hingga bersih dan dikeringkan. Pastikan cabai benar-benar kering. Setelah kering, siapkan food container atau wadah dan masukkan ke dalam. Ditata rapi yang sudah dialasi tisu. Pastikan tertutup dengan rapat. Dan cabai siap disimpan di dalam lemari pendingin atau sebelumnya bawang putih sudah dikupas terlebih dahulu. Kemudian cuci bawang putih dengan air mengalir hingga bersih. Setelah itu keringkan bawang putihnya dan pastikan bawang benar-benar kering. Setelah kering, siapkan food container atau wadah dan masukkan ke dalamnya yang sudah dialasi tisu. Lalu tutup dan pastikan tertutup dengan rapat. Dan bawang putih sudah siap disimpan di kulkas atau lemari pendingin. Cuci timun dengan air mengalir hingga bersih. Lakukan hal yang sama hingga semua timun bersih. Iriskan di wadah yang berlubang dan dilap hingga kering. Setelah semua timun kering, lalu siapkan food container atau wadah dan masukkan ke dalamnya yang sudah dialasi tisu. Tata semua timun dengan rapi. Lalu ditutup dan pastikan tertutup dengan rapat. Dan timun siap disimpan di kulkas atau lemari pendingin. Yang pertama, masukkan terong yang masih segar ke dalam plastik kresek. Kemudian, percikkan sedikit air ke dalam kresek tersebut agar mengenai terong hingga seperti basah terkena hujan. Kemudian, ikat kresek dengan kuat dan berikan udara di dalam kresek. Kemudian, bisa disimpan di suhu ruang ataupun di kulkas.
tomat. Yang pertama, cuci tomat terlebih dahulu sampai bersih sebelum disimpan. Pastikan semua kotoran yang menempel pada tomat sudah bersih. Kemudian, keringkan tomat dengan dilap dengan tisu atau handuk dapur. Kemudian, masukkan tomat ke dalam food container yang sudah dialasi tisu dan masukkan ke dalam kulkas. Pertama, siapkan dan pilih sawi yang masih segar. Kemudian, buang daun yang sudah menguning atau berlubang agar nantinya tidak mengontaminasi daun segar yang lain. Kemudian, sawi dapat disimpan dengan memercikkan air ke dalam kantong plastik atau menyemprotkan sedikit air ke handuk dapur, kemudian ditap-tap ke sawi. Kemudian, masukkan sawi ke dalam kantong plastik dan diberi udara. Kemudian dapat disimpan di suhu ruang atau di kulkas. Jika menyimpan sayuran di dalam kulkas, jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan secara berkala. Banyak faktor yang menentukan ketahanan dari menyimpan sayur-sayuran ini, seperti keadaan sayuran ketika dibeli, kemudian kebersihan alat yang dipakai, material dari food container, kondisi kulkas, dan masih banyak lagi. Semoga tips kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.